Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Abi Permana, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Nasional. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Perancangan e-Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu buatlah video untuk mengenai penjelasan tujuan fungsi konten dari blog yang Anda buat. Di sini blognya bertemakan bidang usaha. Pertama-tama di sini saya telah membuat PowerPoint. Akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, pengertian dari blog itu sendiri. Blog merupakan bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini sering kali dimuat dalam urutan isi terbaru dahulu sebelum diikuti atau yang lebih lama. Meskipun tidak selamanya demikian, situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari isi penggunaan blog tersebut. Di sini bisnis blog. Sebagaimana sebuah bisnis dilakukan, bisnis blog itu memiliki tujuan keuntungan bisnis. Blog bisnis merupakan halaman blog yang berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis. Misalnya meraih pasar yang lebih luas ataupun untuk bisa menarik audiens untuk membeli sebuah produk ataupun jasa. Intinya blog bisnis adalah untuk memanfaatkan internet sebagai bagian dari bisnis. Itu mengapa blog bisnis juga disebut sebagai saluran pemasaran. Lanjut, fungsi dari blog bisnis sendiri yaitu pertama menyasar pelanggan potensial. Keberadaan blog bagi e-commerce ini sebagai tempat untuk penyebaran informasi, terutama terkait untuk penyebaran produk yang ingin dipasarkan. Riset yang banyak dilakukan terkait online customer di Indonesia masih menunjukkan bukti bahwa review produk masih diminati oleh customer sebelum untuk memutuskan membeli barang tersebut. Oleh karena itu, dengan menyediakan informasi produk di blog, hal itu dapat meningkatkan customer experience dalam aktivitas belanja online-nya. Kedua, meningkatkan jumlah lead. Blog bisnis tak hanya meningkatkan traffic, melainkan juga lead atau prospek. Lead merupakan sikap ketertarikan calon konsumen pada suatu brand. Sikap-sikap ini bisa diwujudkan dalam berbagai macam aksi seperti berlangganan newsletter, mendownload booklet, mengisi kontak form, membaca konten-konten yang diarahkan, dan sebagainya. Lanjut, fungsi blog untuk bisnis yang ketiga yaitu sebagai tempat promosi. Yang tak kalah penting, blog juga bisa optimalkan sebagai tempat promosi. Dengan penulisan konten yang tepat, sebuah post di blog dapat menjadi viral. Hal ini dikenal juga dengan sebutan viral content marketing. Anda dapat juga mengemasnya menjadi artikel yang unik dengan tujuan untuk lebih mengenalkan e-commerce maupun produk yang sedang Anda pasarkan. Yang keempat yaitu fungsi blog bisnis sebagai membangun komunitas. Manfaat lain dari blog bisnis adalah menciptakan komunitas. Ini bisa didapatkan ketika Anda mengaktifkan fitur-fitur komentar di bagian bawah konten blog. Fitur tersebut memungkinkan para konsumen untuk merespon atau menanyakan pertanyaan terkait bisnis Anda. Anda juga bisa meyakinkan konsumen untuk berkomunikasi di dalamnya. Di sini merupakan platform blog bisnis. Dari banyaknya platform blog bisnis, di sini saya jabarkan 3 yang paling terkenal, yaitu ada WordPress. WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. Pada umumnya WordPress digunakan untuk blogging, namun WordPress ini bisa dimodifikasi menjadi website e-commerce atau yang biasa kita sebut toko online. Website pada WordPress ini bisa dibuat untuk menjadi portofolio, koran online, dan lain sebagainya. Kedua, ada Wix. Wix adalah solusi bagi siapa saja untuk mendapatkan website dengan tampilan ciamik. Anda tak perlu coding ataupun pengaturan web secara teknis. Yang dibutuhkan hanyalah selera artistik untuk mendesain website tersebut. Sisanya Wix akan mendesain websitenya. Wix bisa mengambil alih hal-hal rumit lainnya. Biasanya Wix bisa digunakan untuk blogger ataupun web e-commerce.
Yang ketiga ada layanan blogger. Layanan blogger adalah sebuah platform layanan penerbitan blog yang dimiliki oleh Google. Platform blog ini memberikan kelebihan-kelebihan seperti kemudahan, aksesibilitas, dan yang pertama gratis. Di sini blogger sangat cocok untuk membuat blog yang tidak ingin susah-susah menerbitkan sebuah artikel, tulisan, dan lain-lainnya. Pada bagian blogger tersebut bisa langsung diakses melalui internet. Untuk kali ini saya membuat blognya menggunakan CMS WordPress. Di sini saya juga membuat e-commerce-nya menggunakan WordPress juga melalui pihak ketiga, yaitu WooCommerce, plugin WooCommerce. Nah, contoh pada layar di sini ini merupakan web blog yang saya buat. Di sini temanya yaitu menjual sebuah cloth atau pakaian. Di sini saya membuat website tersebut menggunakan WordPress yang bisa dilihat di sini. Pada WordPress ini bisa diaplikasikan juga menjadi e-commerce. Contohnya kita lihat pada kolom admin. Di sini kita akses adminnya. Pada WordPress ini telah di hosting, jadi memerlukan sebuah server untuk mengoperasikannya. Di sini kita masuk user admin. Oke, masuk ke dalam dashboard adminnya. Pada WordPress ini banyak kelebihannya, yaitu kita bisa mengaplikasikannya menjadi sebuah situs e-commerce dan juga sebagai blog. Pada WordPress ini banyak sekali pilihan-pilihannya. Di sini saya menggunakan WooCommerce untuk pengaturan web e-commerce-nya. Di sini WooCommerce untuk mengatur produk-produk yang ada pada WordPress. Di sini saya menggunakan WooCommerce. Di sini nih contohnya bisa kita lihat bersama. Pada tab WooCommerce ini kita bisa memposting produk yang kita punya, contohnya memposting seperti ini. Pada aplikasi WordPress kita bisa mempostingnya seperti ini, produk. Kita bisa tambah produk. Jadi sangat fleksibel menggunakan WordPress, bisa sebagai blog juga dan juga bisa sebagai e-commerce. Contoh sebagai blognya kita bisa lihat di sini. Saya juga membuat subdomainnya. Di sini subdomain blog. Contohnya seperti ini postnya. Nah, pada post di sini ini merupakan post blogspot, post blog yang bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk kita dan juga untuk menarik perhatian konsumen sebelum membeli produk kita. Pada tema ini saya membuat contohnya tema t-shirt atau menjual produk fashion. Di sini sangat lengkap pada blog WordPress.
kita bisa mengatur posnya. Contoh di sini kita ke WooCommerce-nya dulu. Nah, pada pada bagian produk di sini kita bisa membuat produknya, apa aja yang ingin ditambahkan nanti akan muncul pada bagian sini. Contohnya seperti ini. Kita lihat produk-produknya. Nah, contohnya seperti ini. Kita edit dulu. Dengan menggunakan WooCommerce, kita tidak perlu lagi capek-capek untuk mendesain sebuah pack seperti ini. Dia akan otomatis langsung membuatnya, dan ini sangat membantu sekali untuk kita yang membuat sebuah website jualan. Dengan mudah, sekali klik kita bisa membuat post seperti ini dengan memanfaatkan WordPress WooCommerce. Pada tampilan yang lain, di sini kita juga bisa mengatur pengaturan di sini. Contohnya pada bagian ini kita bisa mengatur toko online kita, alamatnya di mana dan lain-lainnya. Bahkan sampai pajak otomatis bisa diatur dalam WooCommerce, dan juga mata uangnya juga bisa menggunakan berbagai macam mata uang. Untuk pembayaran juga kita bisa mengaturnya. Kita bisa langsung melalui transfer bank, pembayaran via PayPal, bahkan bisa menggunakan kartu kredit menggunakan pihak ketiga seperti lainnya. Nah, di sini contohnya kita menggunakan bank. Kita contohkan checkout-nya. Di sini kita contoh checkout. Di sini oke, kita pilih satu, kita tambah ke keranjang. Nah, sudah menambahkan keranjang, kita pilih checkout. Banyak yang dimudahkan untuk membuat toko online dengan WooCommerce. Di sini pada detail tagihan kita bisa isi semua, dan juga langsung otomatis nanti orderannya akan masuk ke bagian pack WooCommerce ini. Dan juga kita bisa membuat post di blognya juga dengan cara klik laman di sini. Di sini kita bisa mengatur dari pack-pack yang ada pada blog WordPress ini, atau CMS istilahnya yang paling gampang, Content Management System. Banyak sekali. Kita bisa menggunakan pemasaran. Di sini bisa menambahkan kupon, bisa sharing ke Facebook atau ke tempat lainnya. Dan juga analitik di sini kita bisa mengetahui apa-apa saja atau info terkait orderan kita melalui analitik ini. Di sini contohnya, namun karena ini contoh saja, tidak ada visualisasinya. Lanjut ke bagian lain-lainnya. Di sini contoh ke bagian pengguna. Pada kolom pengguna ini kita bisa manajemen user-user yang ada. Contoh di sini banyak pelanggan, contoh user pelanggan. Pelanggan bisa daftar langsung dan
membeli barangnya langsung di sini. Setelah itu banyak lagi berbagai macam fitur-fitur yang ada pada WordPress, terutama kalau untuk menggunakannya menjadi e-commerce, kita bisa memilih WooCommerce sebagai wadahnya. Di sini MailChimp merupakan sebuah email marketing. Jadi kita bisa mengirim email kepada seluruh customer yang kita punya. Bisa kita kirim email langsung di sini. Dengan mengisi sign up di sini akan otomatis mengirimkan email kepada customer produk-produk apa yang terbaru, ataupun kita bisa mengatur kupon pada website kita. Banyak sekali sebenarnya fitur-fitur yang ada pada di WooCommerce ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.